Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Sausan dengan NIM 12020500126 dari Pendidikan Matematika kelas 3D UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan entropi pada proses reversibel. Entropi pada berbagai proses reversibel. Nah, entropi sendiri adalah suatu sistem yang mengalami ketidakberaturan. Proses reversibel itu artinya ada proses bolak-balik atau proses terbalikan. Nah, perubahan entropinya sendiri pada proses reversibel itu dirumuskan dengan delta S sama dengan integral dari dq ref per T. Adanya D di sini itu berarti menandakan bahwa entropinya itu mengalami perubahan. Nah, Q-nya adalah energi yang ditransfer sebagai panas ke dan dari sistem, dengan T adalah suhu sistem. Kita keluarkan 1 per T-nya, sehingga delta S sama dengan 1 per T integral dq ref. Integral dari dq ref itu adalah Q ref, sehingga delta S sama dengan Q ref per T, atau bisa juga Qp per T. Nah, karena pada tekanan yang tetap, maka Q reversibel ini sama dengan delta H. Sehingga delta S sama dengan delta H transisi per T atau delta H vap atau delta H penguapan per T. Nah, nilai entropi pada proses reversibel ini selalu lebih besar dari 0 karena entropinya selalu meningkat dan tidak pernah turun. Sekarang kita ke contoh soalnya. Pada tekanan tertentu dan suhu 95,4 derajat Celcius, belerang dapat berubah dari rombik menjadi monoklin. Kalor yang diperlukan untuk perubahan bentuk kristal tersebut adalah 380 Joule per mol. Berapa perubahan entropi molarnya? Maka diketahui adalah rombik menjadi monoklin. Nah, dengan suhunya adalah 95,4 derajat Celcius, kita rubah menjadi suhu Kelvin dengan ditambahkan dengan 273. Sehingga 95,4 derajat Celcius ditambah 273 adalah 368,4 derajat Kelvin. Nah, dengan Q atau kalor sistemnya itu adalah 380 Joule per mol. Yang ditanyakan adalah perubahan entropinya atau delta S. Sehingga kita rumuskan delta S sama dengan Q ref per T. Karena pada tekanan yang tetap, tekanannya tertentu artinya tekanannya tetap, maka Q itu sama dengan delta H. Sehingga delta S sama dengan delta H per T. Maka kita substitusikan nilai delta H-nya adalah 380 Joule per mol dan nilai T-nya atau suhu itu adalah 368,4 Kelvin. Kita bagi menghasilkan 1,03 Joule per K kali mol. Sehingga perubahan entropinya adalah 1,03 Joule per K kali mol. Untuk soalnya, saya di sini membahas soal pada pertemuan 10 nomor 1. Itu adalah hitunglah perubahan entropi atau delta S pada proses penguapan 20 gram air pada temperatur 100 derajat Celcius yang terjadi dengan kalor penguapan atau delta H vap 9717 kal per mol. Diketahui massa airnya adalah 20 gram, air airnya adalah 18, karena air itu adalah H2O, suhu airnya adalah 100 derajat Celcius. Lalu, delta H penguapannya adalah 9717 kal per mol. Yang ditanya adalah perubahan entropi atau delta S. Maka, kita mencari mol air dulu. Mol air itu adalah massa air dibagi mR air. Massa airnya adalah 20 gram per 18 adalah 1,1 mol. Lalu, suhu airnya kita rubah dari Celcius ke Kelvin dengan menambahkan 273, sehingga suhu airnya adalah 373 derajat Kelvin. Delta H penguapannya adalah 9717 kal per mol. Nah, 1 kal itu senilai dengan 4,187 Joule. Maka 9717 kita kalikan dengan 4,187 Joule agar satuannya adalah Joule per mol. Sehingga 9717 kal per mol dikali 4,187 Joule adalah 40.685 Joule per mol. Hingga delta S-nya adalah mol dikali delta H per T. Molnya adalah 1,1 mol dikali 40.685 Joule per mol dibagi 373 derajat Kelvin. Hasilnya adalah 119,98 Joule per Kelvin. Jadi, perubahan entropi delta S pada proses penguapan 20 gram air pada temperatur 100 derajat Celcius yang terjadi dengan kalor penguapan delta H adalah 9717 kal per mol adalah 119,98 Joule per Kelvin. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.